hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi munkar. Aw la yushikanallah an yab'atsa 'alaikum iqaban min, atau Allah akan menimpakan kepada kalian sebentar lagi siksa darinya. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum, ketika siksa itu turun kalian lalu berdoa tapi tidak akan diijabah. Siksa itu sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-An'am, qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Bisa datang dari atas, ya, hujan, gunung meletus. Bisa dari bawah, banjir, gempa bumi, tsunami. Bisa juga yalbisakum syi'a, membuat kalian terpecah belah karena krisis keamanan, krisis ekonomi, krisis politik. Atau yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, disiksa, ya, dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Itu karena menghentikan amar ma'ruf nahi munkar. Harusnya ketika masyarakat ada, mereka diajak untuk ma'ruf, lalu ketika ada kemungkaran dihentikan dari kemungkaran. Ini malah dibiarkan, jadinya ya begitu, banyak penyakit, ya, banyak penyimpangan, negara bobrok misalkan, sistem masyarakat hancur. Ini siksa dari Allah. Lalu kemudian masyarakat menjadi lemah. Kalau sudah lemah ya dijajah, baik dijajah secara ekonomi, secara politik. Kalau sudah lemah, bahkan oleh virus juga mudah, ya, oleh wabah dan sebagainya, termasuk dijajah secara fisik, ya, dijajah dengan perang dan sebagainya. Ya, contoh sederhana, ya, bukan maksud merendahkan perjuangan para mujahidin di Palestina. Memang sangat layak Palestina seperti itu, mohon maaf, ya, karena salah bangsa Palestinanya sendiri. Hanya segelintir orang saja yang siap teguh dengan jihad. Yang tersisa di Gaza dan tepi barat saja. Dan itu pun tidak semuanya militan seperti Hamas, ya. Data pemilu dari tiap tahunnya itu Partai Islam Hamas itu baru menang sekali, ya, tahun 2006. Sisanya sebelum-sebelumnya yang berkuasa kita tahu kan, Yasser Arafat dulu, sekarang Mahmud Abbas. Itu bukan orang-orang yang siap jihad, siap amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru tidak amar ma'ruf, ada kemungkaran, tidak nahyun munkar. Ya, jadinya pantas mereka menjadi bangsa yang lemah, mudah dijajah, termasuk bangsa-bangsa Arab, ya. Kenapa perang Arab, 6 negara Arab melawan Israel, orang Arab kalah? Ya, karena dari sejak awalnya mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Padahal Sultan Abdul Hamid II itu sudah tegas menolak tanah untuk bangsa Israel. Ini malah melunak, membiarkan. Ini karena nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Israel Zionis menggerogoti, didiamkan. Lalu kemudian ketika Inggris dengan tipu muslihatnya membiarkan Israel yang sekarang untuk mendirikan negara, ya, membangun pondasi-pondasi bernegara, diam. Harusnya dari sejak awal dicegah. Tapi karena tidak dicegah, bahkan
mereka sudah punya pasukan terlatih, ya. Orang kekaranian bangsa Arabnya ya pasti eleh. Lalu hari ini negara Arabnya sendiri terpecah belah, riweuh ku Syiah. Tiba-tiba Syiah mah tukang ngariweukeun. Dan uniknya nggak ada amar ma'ruf nahi munkar. Bangsa-bangsa Arabnya riweuh ku dudunya, ya. Akibatnya sangat pantas kalau kemudian ada siksa yang menimpa mereka. Tentunya sebagaimana dibahas di hadis-hadis kemarin, tidak menafikan perjuangan para mujahidin, orang-orang soleh. Kalau siksa itu sudah datang karena kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, sekeras apapun kita berdoa, beristighfar, moal diijabah. Berarti ibadah apapun dari kita tidak akan diijabah, moal diterima ke Gusti Allah, karena kita diam. Kita merasa cukup berdoa di masjid saja, sholat di masjid saja, saum, zakat fitrah, lebaran, geus gitu. Memang bakal diijabah gitu. Kalau ternyata di sekitar kita kemungkaran nyata ada, dibiarkan. Muamal ini laknat nih. Kita capek-capek ibadah, bahkan meski belum ada siksanya nih, tapi tidak dijabah. Ibadah itu kan doa, ya, ibadah itu kan ujung-ujungnya doa. Saum ujung-ujungnya doa, kita ingin diterima. Zakat itu bagian dari doa, ingin diterima. Sholat apalagi. Di sini pentingnya kita tidak merasa cukup diam diri. Yang penting saya bisa sholat, bisa ngaji, bisa zakat, tapi nggak pernah peduli dengan lingkungan sekeliling. Bahwa di sana ada kemungkaran, barudak numararabok, anu mararain, nujararina diantep. Kalau itu dibiarkan, maka berarti kita merelakan ibadah kita tidak dijabah oleh Allah. Wah ya, nawe kudu gerak. Terutama terkait dengan kemungkaran yang datang dari penguasa. Hati-hati. Hati-hatinya gimana kita diam tadi, ibadah tidak dijabah. Kita gerak, jangan sampai separatis, jangan sampai memecah belah, kan sudah sering kita bahas bahwa Islam mengajarkan kita untuk tetap menjaga al-jamaah, persatuan. Jadi diam salah, gerak terlalu lebih pun salah, harus pas. Bagaimana pasnya itu? Di hadis berikutnya Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan radhiyallahu an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sehebat-hebatnya jihad kalimah yang adil, suara yang lurus, suara keadilan di hadapan penguasa yang zalim. Dalam hadis berikutnya dari Tariq bin Syihab Al-Bajali radhiyallahu an, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sudah menaruh kaki beliau di sadel kuda unta mau naik. Geus kieu, mau naik motor mah geus kieu, ya, kanu sadel pedal penincakan deh. Ayo jihad di afdal, jihad mana yang paling utama itu? Jawaban Nabi, kalimatu haqqin, kalimah yang benar, suara kebenaran, suara yang benar, kritikan yang benar, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Jadi bukan dengan mengangkat senjata ke penguasa. Kalau mengangkat senjata, bunuh diri, kan mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Karena penguasanya kan masih muslim. Ya kayak di Indonesia, kita angkat senjata
ke pemerintah ya, seperti ISIS, NII baula atau non HDI nah JI ya. Yang kemarin itu yang Daulah Islamiyah naon lah ngaranna, itu sama dengan kita bunuh diri karena nanti jadi mitatan jahiliyah. Matinya bukan mati syahid tapi mati jahiliyah, mati berdosa besar karena sesama muslim perang. Kan sesama muslim perang kafir. Wa qitaluhu kufrun. Kufrun di sana bukan kafir akidah tapi kafir amal. Diam pun salah. Jadi kudu ngepas. Harus yang pas, kalimatu adlin, kalimatu hakin. Nah, masalahnya ini memposisikan diri agar bisa kalimatu hakin ke penguasa ini susah. Jauh di musuhan. Ya, mau dibantuan, di musuhan, kadang didiskreditkan. Mendekat nggak bisa kalimatu hakin, jadi kalimatu cadelin. Ya, jadi cadel. Nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara. Ini makanya harus adlin, harus hakin. Ini yang paling susah. Yang kalau ini berhasil, kemaslahatannya lebih-lebih dari perang. Makanya disebut afdhalul jihad. Perang mah ada yang rusak bangunan, ada yang terbunuh. Tapi kalau jihadnya ke pemimpin, ke presiden, presidennya lurus, wah maslahat semua. Makanya imam adil itu nomor 1 dibanding bapak-bapak yang ahli agama, yang ahli ibadah. Ya kan, yang 7 orang itu yang pertama kata Nabi imamun adlun, imamun adilun. Baru yang kedua wasabun nas'a fi ibadati rabbi wa rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Jadi bapak-bapak yang ahli ibadah di masjid, yang ahli sholat malam, yang ahli zikir, ahli sodako, meninggalkan semua yang menjurus pada zina, itu nilainya di bawah imamun adil. Karena ketika imam adil, maslahatnya buat semua. Kita ahli ibadah paling yang saurangan, keluarga paling, tetangga, moal sakotaeun, moal sanagaraeun. Tapi kalau Presiden Jokowi adil, wah maslahat buat semua. Pemerintah adil, maslahat buat semua. Nah, bagaimana meluruskan agar presiden, gubernur itu adil? Ini jihad yang paling utama, yang paling susah. Terlebih kalau kita lihat berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma dakhala naqsu ala bani Israil. Pertama kali mulainya ada degradasi moral, degradasi akhlak pada Bani Israel. Annahu kana rajulu yalqar rajula. Dulu kalau ada seseorang yang bertemu dengan orang lain, fayaqulu, dia masih bisa ngomong, ya hadza ittaqillah wa da'ma tasna. Hei kamu, takwalah kepada Allah, tinggalkan yang kamu perbuat. Fa innahu la yahillu lak, tidak halal bagi kamu. Kamu jangan korupsi, kamu jangan melegalkan miras, kamu jangan melegalkan zina. Kalau ketemu itu masih diingatkan, hati-hati, kamu adalah wakil rakyat, bela rakyat, jangan memperkaya diri. Harus mengabdi kepada negara, lain mengabdi pada nafsu. Masih bisa ngomong gitu. Tsumma yalqau minal ghadwa wa ala hali. Esok harinya masih begitu, masih bisa mengingatkan ke temannya yang jadi pemimpin, ke tempatnya yang masih akrab dengan kemungkaran. Kamu jangan
mabok, kamu jangan judi, kamu jangan riba. Tapi fala yamna'u dzalika an yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu. Di tahap berikutnya dia diajak makan, diajak minum, nama ngopi, ngudud, diajak duduk bareng, ya, hangout, diajak kuliner, diajak jalan-jalan, jalan-jalannya ke Singapura gratis, nurada Islamina umroh gratis, bisa diumrohkan gratis mah jadi cadel. Falamma fa'alu dzalika daraballahu quluba ba'din bi ba'din. Ketika mereka begitu, maka Allah kemudian menutup hati-hati mereka. Allah kemudian menjadikan orang yang tadi semula bisa menegur, berani menegur, jadi enggak. Cadel. Dulu ketika di luar pemerintahan, asup pemerintahan ngahep we. Ali Mukhtar Ngabalin misalkan, wah dulu kritis. Kamu kira di tim Jokowi, tim Prabowo mah, termasuk Prabowo na. Asup, wah kieu eueun gorengna, nah Bapak Presiden. Tuh gara-gara siap jadi stafnya, teman duduknya, makan. Ya bukan berarti nggak boleh, bagus kalau niatnya biar lebih dekat, ya, meluruskan dari dalam, meluruskan, tingkah bawa bengkok, itu yang susahnya. Makanya tadi Abdulul Jihad. Dulu ketika menjadi aktivis pemuda Persis, wah lantang. Geus asup jadi politisi mah, ya, cara radel. Henteu pego mah cadel. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Inilah yang difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah halaman terakhir juz 6. Dilaknat orang kafir dari Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Jadi sejak zaman Nabi Daud itu sudah bobrok Bani Israel. Sampai zaman Nabi Isa. Awal Nabi Daud itu kan masa-masa awal sesudah Nabi Musa. Sampai Nabi Isa berapa tahun itu? Hampir 1000 tahun. Ya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena mereka maksiat dan mereka melebihi batas. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena mau diajak makan bareng. Karena ditraktir umroh gratis. Karena diberi sumbangan pembangunan masjid. Bahulah akar pemuda Persis namu, wah, diberi bangunan sumbangan pembangunan masjid ke wali kota, cep begini, jadi cadel. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu melihat kebanyakan mereka malah dekat dengan orang-orang kafir. Itulah kenapa Kristen seperti sekarang banyak kompromi dengan ritual-ritual Romawi, banyak kompromi dengan Yunani, banyak kompromi dengan budaya-budaya Barat. Jadi leungit agama Islam dina Kristen teh. Geus jiga ayeuna we. Aya anak Tuhan, itu dan doktrin Yunani. Yunani Hercules. Di Hindu Krishna, ya. Itu doktrin-doktrin karena terlalu dekat kemudian menyesuaikan, bukannya menegur ajaran mereka masa Tuhan punya anak jadi nurutan gara-gara asimilasi. Sama hari ini juga
dokter studi Islam tapi deketna ka orang-orang barat. Jadi cadel, bukan mengkritik barat, malah mengkritik Islam. Bukan meluruskan barat, ngadon ngacak-ngacak Islam. Itu karena terlalu dekat dengan orang kafir, menang beasiswa atunya ti barat mah boga imah teh ti ditu. Naik jabatan teh balik ti ditu. Wah, semuanya enak. Jadi cadel. Dulu mah ketika masih S1 ya, masih aktivis masjid, wah, ngeritik barat orang kafir. Ayeuna mah juga orang barat ya, juga orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sungguh jelek apa yang telah mereka persembahkan untuk mereka oleh diri-diri mereka sendiri. Dan terus ya sampai ayat 81 fasikun. Kemudian kata Nabi, kalla, jangan demikian. Wallahi demi Allah, la ta'muruna bil ma'ruf, kalian harus tetap amar ma'ruf. Wala tanhawuna 'anil munkar, kalian harus tetap nahi munkar. Wala ta'khudunna 'ala yadil zalim, kalian harus memegang tangan orang yang dolim, menghentikan kedolimannya. Wala ta'tirunna 'alal haqqi atron, kalian harus memaksa dia untuk tegak pada kebenaran dengan sekuat tenaga. Wala taqsurunnahu 'alal haqqi qasron, kalian harus menahan dia agar tetap dalam kebenaran. Ngedolim teh boleh mendekat ke presiden, ke gubernur, tapi harus berani begitu. Bisa enggak? Kalau malah dikendalikan ke gubernur, tentunya gubernur yang dolim ya. Kalau malah dikendalikan oleh para penguasa yang dolim, para pengusaha yang dolim, atau para penjahat, saya siap jadi pengacara Ferdy Sambo agar saya bisa memaksa dia dalam kebenaran. Gening dibolekerkeun ku hakim dah. Kekeliruan fatal para pengacaranya. Jadi bukan malah menghentikan kedoliman Ferdy Sambo lalu mengarahkannya pada kebenaran, malah justru menutup-nutup. Nah, tuh gede dibayar nage ratusan juta ngurus Ferdy Sambo teh gitu, sana teu kabita. Yang dulu aktivis ya, aktivis kebenaran ya, anti korupsi, jadi pengacara macara radel. Aula yadribanna Allah biqulubi ba'dikum ala ba'din, atau Allah akan menutup hati sebagian kalian pada sebagiannya yang lain. Tsumma la yal'anannakum kama la'anahum, kemudian Allah akan melaknat kalian sebagaimana dulu Allah melaknat mereka. Bagaimana laknat Bani Israel? Kafir nepikeun ka ayeuna gitu. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam teh kita juga orang Bani Israel, kafir kabeh. Geus eueuh Islamna juga barat teh. Sudah hilang Islamnya, gara ranti we henteu kararaun LGBT kabeh. Dek itu. Sudah enggak ada minuman yang halal yang diminum, mararabok we kabeh. Judi, riba. Persis ya seperti Bani Israel. Udah semuanya enggak ada lagi garis hitam putih mana hak dan batil, mana we nu hayang. Standarnya sudah bukan lagi standar wahyu, bimbingan Allah, tapi nafsu. Itu laknat kepada Bani Israel yang akan turun kepada kita kalau kita sebagai orang solehnya jalan rempe wae. Aya keur politik jempe kene bae atuh dikuasai politik teh kudu teu ala lecreug. Urusan ekonomi cicing, atau ekonomi dikuasai ku orang-orang yang nggak benar. Orang solihnya nggak bisa meluruskan. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasul, lamma waqa'at Bani Israil fil ma'asi, ketika Bani Israil jatuh dalam kubangan maksiat, fanahathum ulama'uhum falam yantahu,
Mereka ditegur oleh para ulama, tapi mereka enggak berhenti. Bararano fajalasum fi majalisihim wa wakaluhum wa syarubuhum. Lalu para ulama itu diajak satu majelis, ayo umroh bareng, ayo haji puroda, tua mahal haji puroda, ayo cenaya dikasih bantuan buat masjid, kebantuan nama paling stay kukuna, tina bantuan udah bikin nggak, ormas manehna, pirah gede beri amplop 500.000 gitu kasarnya, wah. Jadi cadel. Di Onang Ustadz teh Jumatan di mana di kantor pemerintah. Kulan nasi di Onang, pirage amplop 1 juta, cadel. Diajak makan, terus di Onang khutbah Jumat pan diajak makan, diajak minum, diantarkan. Fadaraballahu quluba ba'din bi ba'din, lalu Allah menutup hati sebagian mereka dengan sebagiannya lagi. Udah weh, ulama yang tadinya kritis geus katutup kulantaran diajak makan bareng, diumrohkeun, dihajikeun, dikuliahkeun. Wala'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dan Allah melaknat mereka melalui lisan Dawud dan Nabi Isa. Nabi Dawud banyak mengingatkan, ini laknat. Nabi Isa apalagi, ini laknat buat kamu, geus rusak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Lalu Rasulullah SAW duduk, yang semulanya beliau berdiri sambil megang tongkat kemudian duduk, atau bersandar ya, asalnya berdiri sambil memegang sesuatu kemudian duduk. La walladzi nafsi biyadihi, tidak, demi Allah, hatta ta'tiruhum 'alal haqqi atran, hingga kalian memaksa mereka orang-orang dolim itu untuk tunduk pada kebenaran. Silakan kalau mau dekat, mau makan, tapi sekiranya jadi nggak bisa jaga hati, udah mending jaga jarak. Ini yang diajarkan oleh guru kita Ustadz Sodikin. Lain ulama nu datang ke pamarentah, pamarentah nu datang ke ulama. Mun ulama datang ke pamarentah, urang butuh, kita jadi di bawah, pemerintah di atas. Ira sok beliau datang, daek, gak mau. Itulah Imam Syafi'i gak mau datang ke istana Harun Rasyid. Harun ar-Rasyid yang datang ke Imam Syafi'i. Jadi posisi ulamanya ada di atas. Tapi da nama najan presiden datang, capres datangnya, cagup datang ke ulama, da ulama nangis dikit heula. Jadi anggere cadel. Harusnya mampu memaksa ya mereka untuk tunduk pada kebenaran. Maka dari itu di ayat berikutnya, di hadis berikutnya, Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai orang-orang, innakum lataqra'una hadhil ayah wa tad'una ala ghairi maudiha. Kalian baca ayat ini tapi kalian salah menempatkannya. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang beriman, jagalah oleh kalian diri kalian. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Kalian tidak akan bahaya kalau kalian dapat hidayah oleh orang-orang yang sesat. Dipahaminya udah, yang penting kita jaga diri. Orang lain sesat biarin saja. Asal kita sudah benar, kita nggak akan terbawa sesat. Salah. Maksud jaga diri kalian itu dari siksa Allah. Ku cara amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita diam berarti tidak menjaga diri. Sama dengan membiarkan diri pada kebinasaan, pada laknat, pada siksa, pada kehancuran. Salah carekan gua buat. Jadi zaman
Sahabat saja zaman Abu Bakar geus aya nu salah memahami. Jadi zaman Abu Bakar itu sudah ada ulama-ulama yang madhabnya madhab cadel. Orang-orang soleh yang madhabnya madhab bukan aktivis. Akan baiklah. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nas idza ra'aw zalim. Orang-orang itu kalau melihat ada seorang yang dolim, makanya ini tadi sebutnya pangberatna jihad. Sok di DKM nu dolim teh ketua DKM na sok kumaha hese teh. Di PC anu dolim teh ketua PC. Di pasantren mudir anu dolim teh hese ngabejana. Digobrak. Ya, jadi kerusuhan ke di pasantren. Diantep rusak. Bejaan malah pagedang hese komo geus ngajak dahar bareng. Bisa. Falam yahudu ala yadaihi, lalu mereka tidak memegang tangannya untuk menghentikan kedolimannya. Ausaka an ya'ummahumullahu biiqabin min, pasti Allah akan meratakan siksa darinya untuk mereka. Berarti tengah jaga diri. Maksud ayat tadi jaga diri kamu bukan berarti cukup diri kita saja, dia jaga diri kamu itu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak demikian berarti kita tidak menjaga diri karena membiarkan diri pada kebinasaan. A'udzubillahi min dzalik. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.